mau ndak apa lagi kalau dianggap ombal dan ada buzzer pemerintah. Kenapa mau memilih itu? Apakah memang ada bayarannya? Ada. Tapi kan itu manuvernya kita sebagai laki-laki. Manuver dalam artian supaya hubungan kita semakin harmonis ketika di rumah. Jadi ada pemantik dulu supaya bisa lebih akrab lagi di rumah. Oh, supaya merayu-rayu. Lebih intim. 3, 2, 1, action. Selamat datang Om Balda. Halo bro. Lama tidak hadir. Pertanyaan pertama ini. Langsung pertanyaan ini. Gak usah gitu. Karena apalagi namanya penonton itu langsung butuh langsung intinya. To the point. To the point. Sebentar baru kita ulur-ulur waktu. Oke. Kenapa baru hadir ini kenapa baru muncul di permukaan setelah masa politik berakhir? Berat ini jawabnya. Kenapa baru hadir? Hadir. Pernahkah menghilang kah? Nah, Om Baldan ini pernah sampai menutup akunnya gara-gara Pilpres. Udah tahu apa alasannya? Kenapa memang? Apa di? Kemudian hening. Sebenarnya untuk mengisi ini. Apa? Mengisi waktu. Coba-coba masuk dalam dunia-dunia yang berbeda. Maksudnya alasannya kenapa? Nggak nyambung ini alasannya. Kenapa? Alasannya kenapa? Pernah saya kayaknya kututup. Pernah sampai matikan akun sementara. Langsung hilang di sosial medianya. Padahal sebelum Pilpres itu apalagi Facebook Om Baldan itu sangat aktif cerita-cerita, update status, bahas online lah. Tiba-tiba hilang, ditutup. Berarti Om Baldan masih sangat dirindukan. Iya. Tapi kenapa hilang? Apa masalahnya? Ini orang banyak tanya ini bilang kenapa ini? Sebenarnya tidak hilang, hanya switch account. Switch? Ya, bagaimana maksudnya account utama tidak terlalu diganggu-ganggu dulu. Pakai akun Om Baldan versi beta. Kenapa? Apa akun pertama? Apa akun pertama? Ya, akun yang asli. Iya. Ada akun fake. Ada akun fake. Tapi Mas Om Baldan juga? Bukan. Oh bukan. Apa itu pada di situ? Ada tahu. Apa gunanya bikin akun fake? Ya selain untuk jualan. Ya macam-macam. Selain jualan apa? Untuk bantu share konten di sosial media. Konten apa itu? Macam-macam, mau konten jualan. Dari tadi macam-macam, tapi masih satu macam. Konten blog. Iya. Sesekali share konten politik. Ya. Kenapa pertanyaannya sekarang? Kenapa berhenti share konten politik? Sudah lewat nih toh? Selesai nih. Saya kira politik itu harus setiap hari tak per detik ini dipengaruhi sama politik. Oh iya pasti. Nah, mau ndak apa lagi kalau dianggap Om Baldan ada buzzer pemerintah? Tidak juga. Kenapa? Buzzer dalam tanda kutip ini. Maksudnya dia buzzer itu kan bahaya. Saya tidak pernah menjadi buzzer pemerintah. Saya ikut terlibat membantu pihak-pihak yang memang pantas untuk saya perjuangkan. Ya. Apa itu? Ya maksudnya siapa itu pihak-pihaknya? Wah, itu tidak perlu disebutkan. Jadi biarkan penonton cari sendiri. Silakan. Berat ini. Nggak bisa disebut. Berat. Tapi ada menurutnya Om Baldan ada pihak-pihak tertentu. Ya, itu sudah komitmen politik lah. Iya. Tapi masih berlanjut. Sudah selesai. Sudah. Apabila Pilpres nanti masih lanjut. Sebenarnya Pilkada Makassar juga, Pilwali Makassar juga masih lanjut lagi.
Ada kemungkinan tapi nanti kita lihat lah. Jadi abis itu nanti kalau ada Pilwalkot Makassar, ya. Ada di Makassar lagi, tutup lagi akun utama, lanjutkan lagi akun fake begitu. Oh berarti kalau hilang lagi, kalau hilang lagi akun aslinya, sibuk lagi itu Ada sebenarnya tidak hilang, cuma kan tidak aktif. Itu masuk kategori pekerjaan apa namanya itu? Kan bukan tadi kata buzzer. Iya, bukan. Apa namanya? Ya. Apa namanya kategorinya? Semacam buzzer. Saya lagi cari bahasa lainnya tapi tidak ketemu. Jadi semacam karena konotasi buzzer ini terlalu negatif untuk saat ini. Padahal kan tidak. Tidak. Padahal buzzer itu kan sejak dari dulu jadi namanya buzzer. Jelas. Tapi sekarang kalau dibilang buzzer langsung kayak konotasi negatif. Iya itu. Padahal positif. Nah, kan ada pasti pertanyaan. Tapi kenapa ini politik terus? Tidak kan. Supaya dua part ini. Oh iya, siap. Jadi ini kita clearkan dulu di awal, baru kita bahas bisnis di part kedua. Oh siap. Ya, jadi berarti tinggi bayarannya ini kedua part. Di sini kan tempat klarifikasi toh. Siap. Ya. Mau tanyakan konfirmasi nih yang bagi penonton mungkin Om Baldan sedang dirindukan ini. Banyak pasti teman-teman Om Baldan bertanya. Ya. Om Baldan apalagi menjadi semacamnya buzzer, dipilih malah untuk itu, ditinggalkan akun utamanya, bahkan ditinggalkan bisnis utamanya pada saat itu, yaitu bisnis online yang nanti kita bahas di part kedua. Kenapa mau memilih itu? Apakah memang ada bayarannya? Ada. Ada yang bayaran itu? Ada. Tapi saya punya prinsip ketika mengerjakan yang seperti itu saya tidak membuat konten yang dibikin-bikin atau semacam fake atau bukan fake. Black campaign. Kalau negatif campaign tetap. Ya sedikit lah ya. Dan itu wajar. Wajar lah. Dan memang ada pekerjaan untuk itu ya. Dan ada memang uangnya. Ada. Dan memang lebih besar uangnya daripada pekerjaan utamanya. Tidak juga. Kenapa masih mau pilih itu? Itu tadi saya bilang ada. Ya. Saya tidak bilang banyak. Cukup lah. Karena di sisi lain untuk momen kemarin memang ada secara apa? Secara apa? Apa namanya? Secara apa? Apalagi istilahnya nih. Harus banyak kosakata. Secara apa? Cut nanti nih. Itu secara apa? Secara ideologi. Ya, secara ideologi. Ideologi jelas ada kepentingan di dalam. Ya, saya tidak bisa pungkiri itu. Ya, ada uangnya juga. Jadi jalan bersamaan. Di sisi lain ada memang kepentingan ideologi. Ya. Di sisi lain ya kepentingan dapur harus ngembul juga. Ada anak istri nih. Ada anak istri. Apalagi rencana tambah istri. Baru saat istri. Rencana? Iya. Kita tidak merencanakan. So tapi kalau dikasih amanah ya kita harus siap. Harus siap. Laki-laki harus siap. Karena ini mudah-mudahan tidak Anda lihat mertuaku. Yang saya viral kia. Karena Om Baldan ini sering share mengenai poligami. Berani-beraninya share poligami. Sementara bro sendiri belum poligami. Ya. Kenapa mau begitu? Itu kan kenapakah dengan poligami? Ya. Apakah ini negatif? Ya. Kan tidak, Ji. Tidak. Apa salahnya share sesuatu yang positif? Itu positif. Itu positif. Apa salahnya? Tapi kan biasanya tuh orang bagus apalagi menerima atau apalagi namanya bisa dianggap terpercaya apabila yang share itu memang praktisinya. Kalau kita bicara poligami, ya kita ibaratkan madu lah. Kenapa itu madu?
madu itu manis. Ya. Tapi dia bisa pahit kalau kita minum di belakangnya. Jadi maksudnya kita bisa pahit? Itu bisa pahit. Yang bikin pahit adalah kalau kita menikmati itu madu di belakangnya. Di belakang istri pertama. Oh. Jadi istri tidak marah? Pertanyaannya itu. Marah kenapa? Karena selalu share mengenai poligami. Oh tidak dong. Saya sama istri malah ketawa-ketawa aja kalau dia baca status. Oh gitu, dia cukup senang. Ya kadang-kadang dapat bokong lah. Tapi kan rumah tangga butuh dinamika juga tuh. Jadi di situ bagian dari edukasi ya. Ya salah satu poinnya. Salah satu poinnya. Karena pasti orang bertanya tuh. Tidak marah istrinya ini Kak Ombal dan share mengenai poligami. Ya. Kalau laki klarifikasi di sini. Kalau laki-laki yang peka, dia pasti paham bahwa istrinya pasti tidak nyaman dengan itu dan kemungkinan besar dia cemburu. Apalagi kalau misalnya kita posting ada kecenderungan, nampak ada kecenderungan dengan perempuan orang kedua, pasti istri cemburu dong. Oh, dan itu wajar. Tapi kan itu manuvernya kita sebagai laki-laki. Manuver dalam artian supaya hubungan kita semakin harmonis ketika di rumah. Jadi ada pemantik dulu supaya bisa lebih akrab lagi di rumah. Oh, supaya merayu-rayu. Lebih intim. Oh, jadi sengaja memang pancing-pancing emosi. Sengaja dong. Jadi settingan gini. Jadi pada saat mau lagi hot update lagi status tentang poligami. Ya tidak selalu juga. Tidak selalu juga. Memang hobi. Kenapa? Saya hanya suka buat bikin sensasi saja di sosial media. Tapi itu kalau sebelum itu, apakah izin sama istri dulu bilang, mau Kak posting ini nah? Atau tidak Ji? Saya sama istri kan setiap kali sebelum tidur kita sering diskusi. Iya. Dan diskusi paling bagus sebelum tidur memang Di. Iya paling bagus. Sambil baring-baring. Itu kan bagian dari diskusi adalah bagian kalau kata pakar kesehatan. Iya. Diskusi sebelum tidur itu kan bagian dari foreplay. Wih, jadi foreplay itu ya. Itu bagian dari salah satu tahapannya foreplay. Oh, jadi enak diskusi baru ya lanjut. Iya. Konten dewasa. Mudah-mudahan tidak di-ban YouTube ini. Nah, semua ada dolar kuning gara-gara ini di bawah. Pindah deh. Nah, pertanyaan begini. Apa dibikin semasa kuliah dulu? Berbisnis? Bisnis jualan-jualan, macam-macam lah. MLM. Pernah MLM? Pernah. Apa saja dulu? Banyak sekali. Jadi sudah bintang berapa dulu? Sudah hampir parkir kapal pesiar. Sudah dekat ini? Iya hampir. Tapi kenapa bisa gagal? Lebih tinggi pajaknya dibanding beli. Nah sudah MLM. Iya. Di zaman itu kayaknya sejak kapan mulai ngeblok? Ada antaranya MLM dengan main di blog? Waktu Mas MLM masih sudah sempat ngeblok. Oh di MLM? Iya. Tahun berapa itu pada saat itu? 2000 masih aktifnya kuliah itu 2007, 2006. Oh di situ ngeblok. Saya mulai ngeblok 2008. Ngeblok itu? Iya. Oh bukan pada saat itu dulu ada yang cafe blogger? Iya salah satunya itu. Tapi saya enggak ikut di situ. Di mana di grupnya itu hari? Saya otodidak. Maksudnya belajar lewat internet gitu hari. Jadi mau di warnet dulu? Iya. Atau sudah kayak memang dulu punya paket data? Tidak. Karena dulu kan saya bahkan Facebook pun saya baru bikin akun Facebook kan nanti 2010. Terlambat. Berarti tidak memfrester dong? Tidak. Oh dong kasihan jadi. Tidak termasuk tidak up to date. Kenapa? Apa alasannya? Kenapa masuk bilang di blog ini jalan hidupku? Apa di sekadar hobi waktu itu memang. Maksudnya apa? Ada ndak yang dilihat pertama bilang apa tuh gini? Apa tujuannya mau ngeblok lah pada saat itu? Itu hari hanya untuk menyalurkan hobi menulis. Saya bukan penulis, tapi suka nulis. Tentang? Sembarang. Apa? Topik utamanya dulu.
Macam-macam. Kalau saat itu ya lebih banyak bercerita dengan sehari-hari, aktivitas sehari-hari. Oh, curhat-curhat begitu Ji. Dulu kan memang fungsi blog begitu Ji. Ya, umumnya blog kan seperti itu Ji memang dulu. Oh, jadi bilang apa aku nih lagi gelisah nih. Ya. Enggak juga. Oh, enggak jadi. Tapi di situ belum dikenal poligami situ dia bilang aku nih rencananya mau poligami tapi belum bisa karena belum menikah belum jadi. Belum. Oh, jadi hanya tulis harian. Sejak kapan Pidi tahu bahwa di blog itu bisa menghasilkan uang? Soalnya sudah tahu waktu itu. Tapi saya memang belum orientasinya ke sana. Hanya apa Ji? Tadi menyalurkan apa yang ada di kepala, saya tuangkan dalam tulisan. Selama kuliah, pernah tidak menjual sesuatu yang bisa merubah sekali hidup? Atau ada bisnis tertentu? Tidak ada. Pernah buka kafe juga? Pernah. Di mana? Di Unhas. Kafe apa namanya? Dulu namanya The Coffee. Berapa orang dulu situ? Apanya? Satu orangnya sendiri aja buka? Enggak, biasanya join-join. Saya sendiri buka. Dari mana modalnya? Modalnya dari mana? Modalnya? Iya, karena kan orang kalau kuliah itu mau buka bisnis sebenarnya. Nah, itu sebenarnya berangkat dari MLM. Oh, memang dulu jenderal MLM ya? Sempat jenderal. Tapi memang ada banyak MLM tuh? Ada. Sebenarnya MLM itu bukan sesuatu yang tidak bagus. Justru saya bangga, senang pernah ikut di MLM. Kenapa? Karena yang pertama mental saya terbentuk di situ, terutama mental jualan. Bukan mental ditolak. Ya itu, maksudnya kan orang jualan itu yang resiko paling sering ditemukan adalah penolakan. Iya. Nah itu belum lagi kalau kita diusir di rumahnya orang. Iya. Kita baru mau masuk prospek. Iya. Ayo langsung dia bilang itu pintu deh. Iya. Pakai kepala talang. Selalu dihina-hina dulu. Dihina-hina. Tapi kenapa masih mau terus berjuang? Apakah memang apalagi gara-gara kan MLM kan bisnis, bisnis yang salah satu bisnis yang care terhadap motivator. Ya mau collab dengan motivator. Nah sebenarnya kalau bisnis-bisnis yang lain juga collab dengan motivator sama aja sebenarnya. Sama. Cuma dia kan collab dengan motivator. Apakah gara-gara pengaruh motivatornya itu terus mau jualan? Jelas ada yang memotivasi. Ya. Motivasi saya adalah keluarga. Sudah merit pada saat Sudah itu? Oh. Kalau yang waktu kuliah memang belum Artinya dari beberapa MLM yang pernah masuki, ada MLM yang betul-betul saya seriusi waktu itu. Memang ada uangnya? Ada uangnya. Jadi selesai kuliah merit. Ya. Habis itu habis menikah harus dapur ngebul ini. Dapur ngebul. Dari hasil penghasilan MLM. Iya. Kenapa berhenti? Ada uangnya? Ada rentetan kasus. Ada rentetan masalah yang kemudian merembes ke beberapa lini usaha. Dan situ bangkrut. Iya. Bangkrutnya Om Baldan seperti apa? Ya maksudnya tidak seberapa dengan teman-teman yang lain lah. Ya, kalau Om Baldan sudah sempat sampai tidak bisa makan. Masih bisa makan. Tinggal? Tapi karena ada satu hal yang saya syukuri waktu masih punya uang, itu saya masukkan dana ke bisnisnya teman-teman yang lain. Oh, yang invest lah. Ya. Ada salah satu lembaga kursus bahasa Inggris di Makassar, saya tidak perlu sebutkan namanya. Nah dari situ dapat dividen. Nah dari dana inilah begitu semua usaha habis. Dana inilah yang kemudian menolong saya terpaksa tarik kembali. Saya kira ada yang penghasilan dari blog juga pada saat itu. Waktu itu belum ada. Kalau dari blog. Oh belum Belum. Berarti memang pure MLM. Pure MLM. Kapan Pi mulai membangun bisnisnya sendiri? Setelah bangkrut. Iya. Nanti 2000. Kapan bangkrut? 2000 berapa? Puncak-puncaknya 2013 2014. 2013 2014. Iya. Dan 2000 berapa baru mulai membangun bisnis? Nanti betul-betul serius ini 2015
2016 akhir. Bisnis apa yang paling pertama dibuat pada saat? Bisnis online. Bisnis online apa? Jualan. Jualan apa? Macam-macam, yang penting bisa ngepul. Apa dulu yang jualan yang paling oke di tahun 2016? 2016 itu saya jualan produk muslim. Apa? Perempuan, laki-laki? Campur laki-laki perempuan. Ambil barangnya? Waktu itu masih dropship. Dropship menggunakan sosial media, menggunakan website. Itu aja. Tapi dropship bisa aja jadi bikin marketplace sendiri begitu ceritanya? Iya. Tapi masuk jualnya, oke. Pada saat itu? Pada saat itu untuk sekedar makan lumayan. Berapa pada saat kan lewat mie toh? Lewat fee. 2016 ini berapa bisa didapat sebulan? Ya untuk di tahun itu sudah lumayan nih, kalau ada aku dapat 7 juta. Lumayan nih itu. Lumayan nih. Besar nih itu 2016. 7 juta dari situ. 7 juta. Kenapa enggak dimaksimalkan? Kurang lebih ya. Maksudnya kan ini bisnis online web gitu tanpa modal. Tapi bisa menghasilkan 7 juta sebulan di tahun 2016. Sebenarnya saya tidak bilang ini tanpa modal, pasti butuh modal. Modalnya apa? Ya modal website, modal hosting. Ya tanpa modal untuk membeli stok barang. Iya kalau itu ya. Tapi kan kita tetap modali memang hosting, web dan lain. Oh iya, sebelum kita lanjut, percaya tidak atau maksudnya setuju tidak tentang materi-materi tentang bisnis tanpa modal? Tidak.